Shalom, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun berada. Saya Pendeta Munce Siwu dan asal gereja saya di GKSD, Gereja Kristen Setia Indonesia. Pada saat ini tentu teman-teman, rekan-rekan seperjuangan di dalam mensukseskan Bapak Anies Baswedan, ya tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan bahkan juga banyak cerita-cerita tidak baik, banyak juga hoaks, dan cerita-cerita seperti itu tentu kita harus teliti dan kita harus tidak boleh cepat serta-merta menerima setiap cerita-cerita yang menyangkut hoaks, menyangkut ketidakbenaran. Kita berbicara fakta yang ada. Pertama, sewaktu Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia sudah membuktikan kinerjanya kepada masyarakat DKI Jakarta. Kinerjanya yaitu tidak pernah memilih dan memandang perbedaan-perbedaan agama. Dia tidak pernah membuat satu agama dalam arti bahwa agama ini yang paling hebat, agama ini yang paling benar, dan tidak memilih kasih. Dia memberi satu persamaan, kesamaan. Terbukti bahwa selama dia memimpin di DKI Jakarta, banyak gereja-gereja yang belum mendapatkan izin bertahun-tahun lamanya, tetapi dengan dia jadi gubernur, mereka mendapatkan izin, baik izin untuk mendirikan bangunan gereja, bahkan izin untuk mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah DKI Jakarta. Dan itu terjadi pada zamannya kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Dan itu dirasakan oleh umat Kristen, dirasakan oleh umat Kristiani yang ada di Jakarta. Dan kedua, Pak Anies juga memberikan yaitu sebagai gubernur yaitu BOTI. Ya, BOTI itu adalah bantuan tempat ibadah. Dan tempat ibadah ini yang mendapat bantuan tempat ibadah bukan cuma umat Muslim, tetapi umat Kristen juga dan umat-umat agama yang lain. Dan sangat terasa bantuan itu, yaitu BOTI. Sangat membantu dalam operasional kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Dan menyangkut cerita-cerita sebelum dia jadi gubernur, ada cerita-cerita yang menyatakan bahwa Pak Anies itu adalah orang yang nanti kalau cikal bakal jadi gubernur, bahwa akan ada banyak kekacauan. Nah, kekacauan itu yang akan terjadi adalah prediksi-prediksi yang salah. Dan di mana prediksi itu tidak pernah terbukti. Nah, pembuktiannya selama dia gubernur tidak ada kekacauan, kerusuhan antara agama atau disebut penutupan gereja, kekacauan mengatasnamakan agama, ya kelompok-kelompok yang dikatakan garis keras nanti berkuasa, garis keras nanti membuat onar, garis keras nanti, ya katakanlah bahwa keraguan, ketakutan, kekrisauan yang akan terjadi, prediksi-prediksi seperti itu tidak pernah terjadi selama dia jadi gubernur. Selama yang dirasakan apa bagi umat Kristen selama Pak Anies menjabat di DKI? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, umat Kristen justru merasa berbalik nyaman, aman, ibadah jalan, tidak ada orang-orang yang mau datang berontak, menutup gereja, ada orang-orang yang mau melarang, tidak ada. Nah, itu fakta dapat dibuktikan selama dia memimpin sebagai gubernur. Dan ibadah Christmas pernah diadakan, yaitu Christmas di jalan-jalan. Selama sepanjang sejarah Pak Anies gubernur, sebelumnya tidak ada, sebelum gubernur yang sebelum Pak Anies ya,
tidak pernah ada Christmas diadakan di jalan. Kedua, yaitu kita juga pernah mengadakan ibadah Paskah di JIS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara lawatan obor Paskah Nasional ke-18 sekaligus perayaan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus pada Jumat 27 Mei 2022. Pemprov DKI turut memfasilitasi acara tersebut sebagai wujud Kota Jakarta menjadi rumah bagi seluruh umat beragama. Anies menyebut kegiatan tersebut merupakan sejarah sebab Jakarta International Stadium pertama kalinya digunakan untuk kegiatan ibadah umat Kristiani. Kegiatan ini juga sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat agar saling mengasihi dan meningkatkan rasa persatuan antar sesama. Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat. Sekaligus kami ingin mengirimkan pesan kepada semua. Jakarta adalah rumah bagi semua. Jakarta adalah pengayom bagi semua. Dan Jakarta memfasilitasi secara setara bagi semua. Peringatan ini akan bisa mengingatkan kepada kita semua untuk terus mengirimkan kepada diri kita pesan keteduhan, ketenangan, kedamaian yang bila dari masing-masing kita mendalami, maka kita akan berinteraksi dengan sesama dengan perasaan keteduhan, perasaan kedamaian, perasaan ketenangan yang menghasilkan masyarakat kita, masyarakat yang aman dan damai. Ini kan pemilihan umum yang dimana harus ada calon yang lain, tidak mungkin tunggal. Tidak mungkin pemilihan umum itu berjalan kalau cuma satu orang yang akan mencalonkan diri presiden. Mau calon aja kades harus lebih dari satu. Ya kan, contohnya kita lihat di pencalonan kades yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, atau calon-calon lurah, di mana selalu ada cerita-cerita yang tidak enak disebar-sebarkan. Karena apa? Mereka punya kesempatan untuk menceritakan karena punya pilihan kepada yang lain. Namun dalam hal ini pesan saya bahwa silakan kita menentukan pilihan kita, tetapi tidak usah menyebar-nyebarkan hoaks, cerita-cerita yang tidak baik, apalagi kalau orang itu orang yang beragama atau orang yang meyakini ada Tuhan, ada Tuhan yang dimana kita harus menjadi orang yang penyejuk, memberikan berita yang sejuk, berita yang benar, berita yang tidak hoaks, dan kita lebih baik untuk memberitakan cerita program visi misi daripada calon yang akan kita pilih nanti atau kandidat yang akan kita pilih nanti. Karena apa? Latar belakang kan kita sudah lihat kinerja masing-masing. Tanpa kita mau menyebar hoaks, kita lihat keberhasilan yang selama ini ketiga calon itu, cikal bakal calon itu yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Epo waya, to minasa, mayo cita waya, milih asi, ngarangna Anies Baswedan. Cita milih sia si calon presiden asi tahun 2024. Sia loor, sia main de asi kasuruang, sia takopus aset to cita Indonesia. Iya ya Kusanti. Mari kita saudara-saudara sekalian, kita memilih kepada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Dia baik dan dia sangat perhatian kepada semua agama. Dia mencintai kita semua. Iya ya Kusanti. Kita salam sehat, cita waya metuari, cita waya mempookan. Kita semua bersaudara dan kita semua satu di dalam Tuhan.